Saya vokalis Om. Vokalis di Miracle. Iya, saya juniornya Mas Eno. Kamu Freddie Mercury suka? The Queen Suka, gitu suka? Suka. Ada beberapa yang saya suka lagunya. Apa? This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I am ready. Where's the little thing called love? Mantap tuh. Liatin Bang sampah nih. Bu, ini lihat, buang sampah sembarangan. Ini harus revolusi mental nih dua-duanya. Mana revolusi mentalnya? Nggak di rumahku, nggak di rumah ibuku. Buang sampah Di rumah sembarangan. ibu Puan gini juga. Ayo. Ngomong kalau ada tamu spesial. Tak kira nggak ada orang. Tak kira. Mau ada tamu nggak buang sampah gini juga dong Om Wai. Ayo, Erga, bersihin nggak? Om Wai. Maaf. Sabu. Ah, Yang bersih dong. harus. Jangan diaprak-aprak lagi toh. Ini gimana? Yang bersih loh. Om Wai. Bu, marahin Bu, Om Wai Iya Bu. nih. Harusnya ngasih Semua contoh anak yang band benar. mental kok ya. Tidak memberikan contoh yang benar. Mama Bu, aduh. Pokoknya harus Oh yang bersih. ngomong itu lagi break, saya lagi break. Nggak break toh. Tuh kacangnya tuh. Udah ya, udah beres. Oke, silakan. Bu Puan, lanjut ngobrol ya. Ayo Bu. Di sini Bu. Di sini. Aduh. Terima kasih. Aduh. Hadirin dan hadirat. Selamat berjumpa kembali bersama Om Wai dalam E-Talk Show with BHS. Malam ini Om Wai ditemani oleh seorang tamu spesial, Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani. Apa kabar Mbak Puan, Bu Puan? Baik Om Wai, alhamdulillah. Memang harus panggil Om karena Om lebih tua dari beliau. Maaf tadi itu salah tingkah karena Om Wai bikin kesalahan. Ya. Apakah itu melanggar adat revolusi mental atau bagaimana, Bu Menko? Ya iyalah, masa buang sampah sembarangan, ya nggak boleh. Itu termasuk yang harus direvolusi mentalnya Itu ya. yang harus direvolusi, bahwa nggak boleh buang sampah sembarangan, harus tertib, mengantri, kemudian bersatu, dan yang tentu juga harus dilakukan adalah melayani. Kita harus melayani, jangan mau dilayani terus. Agra. Ngomong-ngomong revolusi mental, Ibu kan barusan keliling kemana-mana, berkunjung ke Manado Bu ya? Iya, baru aja pulang. Ke Sulawesi Utara. Ada acara apa itu Bu? Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental. Wah, apa itu? Ya, jadi memang sesuai dengan Inpres yang ada, Inpres nomor 12 tahun 2016, semua kementerian di bawah 4 Menko harus melakukan kerja nyata revolusi mental di setiap kementeriannya, kementerian lembaga, untuk bisa melakukan perubahan menuju kemajuan. Dan banyak hal yang sudah dilakukan, salah satunya atau salah duanya yang bisa saya contohkan sebelum ditanya, saya mau kasih tahu sendiri. Asian Game. Ya. Semuanya tahu Asian Game kan? Iya, tahu Asian Games nggak? Ya kan? Nah, tahu Asian Para Games kan? Asian Para Games tahu nggak? Nah, alhamdulillah target Asian Games dan Asian Para Games kemarin itu yang tadinya kita diminta untuk peringkat ke-8 meleset, alhamdulillah. Meleset. Asian Games-nya dari peringkat 8 kita jadi peringkat ke-4. Oh, meleset alhamdulillah. Maksudnya meleset alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Bukan meleset kayak keteleset kulit pisangnya Om Wai tadi, bukan. Alhamdulillah lagi. Artinya revolusi mental di Republik ini sudah ada buahnya ya. Sudah ada mulai perkembangannya ya. Sudah mulai terjadi. Merasuk di para jiwa. Iya. Ya. Nah, tapi ya pasti ada tentu saja soal-soal menyangkut revolusi mental yang perlu diperbaiki di. Ya, betul. Ya kan? Nah, ini ada contoh-contoh pelanggaran menyangkut bagaimana kita revolusi mental itu harus dilakukan, Bu. Ini contohnya. Contohnya. Ini bagaimana Bu? Kalau begini-begini itu bagaimana Bu? Ya memang masih banyak hal yang harus dilakukan karena ini perubahan menuju kemajuan yang secara perlahan memang harus dilakukan bersama-sama. Saya juga menyadari, bukan cuma saya, pemerintah juga menyadari bahwa kita semua ini nggak mungkin bisa melakukan gerakan revolusi mental secara nyata di lapangan itu kalau nggak sama-sama.
sebenarnya apa sih beratnya untuk melakukan program ini apa Bu Menko? Apa Ya. duitnya kurang banyak atau bagaimana kira-kira? Loh, ini bukan masalah duit, ini masalah untuk merubah perilaku, cara berpikir, mindset. Kalau uang itu relatif, bisa besar, bisa kecil. Walaupun ada anggarannya ya. Ada Oke. anggarannya. Masa nggak pakai anggaran terus kemana mau gerak ya? Nggak kan? bisa bergerak. Namun sekarang anggarannya itu pun sudah menjadi tanggung jawab semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kenapa sekarang semua pekan kerja nyata revolusi mental itu yang dilakukan oleh semua kementerian lembaga dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu di daerah, supaya kita lihat juga daerah melakukan langkah-langkah revolusi mental atau enggak. Sampai merembes ke daerah-daerah ya. Harus sampai ke daerah-daerah. Boleh tahu anggarannya sampai berapa Bu Menko? Kalau di tempat saya sendiri di Kemenko PMK itu kurang lebih 75 miliar. Itu budget 75 miliar setahun di Kemenko PMK, menurut Ibu terlalu kecil atau? Saya nggak pernah kemudian mengatakan besar atau kecilnya anggaran, tapi bagaimana implementasi itu bisa berjalan langsung ke lapangan. Iya. Dan yang satu lagi yang saya harus sampaikan, tugas dari Menko itu adalah koordinator, mengkoordinasikan, mensinkronasikan dan mengendalikan kementerian yang ada di bawahnya. Jadi kalau ada yang menanyakan, Ibu Puan ini sebenarnya kerjanya apa sih? Kok nggak pernah ngapa-ngapain? Wah, iya tahu ya, daerah gede-gede gitu negara juga Bu ya? Tahu nggak kalau tugas Menko itu koordinasi, koordinator ngatur-ngatur supaya semuanya tugas sinkron. bos tuh ngatur pembicaraan. Ngatur pembicaraan, nggak boleh ada yang ngomong-ngomong terus atau nanya-nanya terus. Di bawahnya ada berapa kementerian? Ada 8 kementerian, loh. gitu. Ini Bu Menko ada kritik ini anggarannya, ini ongkos revolusi mental, belanja iklan, gerakan revolusi mental Kemenko PMK. Itu belanja iklannya ada 87,4 miliar. Itu tahun berapa itu? Tahun piro itu? Tahun 2015. Terus kemudian 92 tahun piro itu? miliar tahun 2015. Terus terakhir 22,5 miliar tahun 2018. Jadi, sekarang sosialisasinya itu kita udah nggak lakukan melalui iklan-iklan, tapi bagaimana kita lakukan itu langsung di lapangan. Iya. Jadi ketemu banyak orang, ketemu sama anak-anak sekolah, kita langsung lakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi sekarang kalau dilihat di iklan-iklan itu udah nggak ada lagi iklan-iklan revolusi mental. Iya. Nah ini ada Vox Populi, Vox Day. Ya. Suara rakyat, suara masyarakat adalah suara Tuhan. Ini kita dengar suara mereka nih. Revolusi mental kalau menurut saya saat ini masih sebatas slogan ya. Implementasinya masih belum jelas. Revolusi mental itu mengubah pola pikir atau tindakan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nggak tahu. Kalau mungkin di tingkat entah itu di sektor pemerintah atau swasta, tindakan korupsi juga nggak berkurang. Kalau dari saya sendiri, revolusi mental itu cukup berhasil. Mayoritas belum. Dari saya sendiri belum maksimal, Bang. Ya ada beberapa mereka udah paham itu bagaimana revolusi mental. Ada yang belum paham dan umumnya mereka menganggap ini penting tapi masih banyak harus diperbaiki, masih banyak korupsi segala macam. Ini memang PR berat yang kita harus lakukan, tapi saya mempunyai keyakinan, saya optimis memang ini nggak bisa cuman 5 tahun, 10 tahun, nggak bisa. Ini harus terus-terusan dan harus semuanya itu memang bersepakat, gotong royong. Kita harus melakukan gerakan nasional revolusi mental untuk Indonesia. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan setelah sesi yang tidak kalah menarik berikut ini. Kalau mau nyawer monggo lo ya.